Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Tina Fablia, NIM 81114192245. Hari ini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya tulis beberapa waktu yang lalu dengan judul Upaya Perlindungan Hukum terhadap Batik Tulis Nitik Kabupaten Bantul sebagai indikasi geografis dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian dan penelitian hukum yang diampu oleh Ibu Sang Ayu Putu Rahayu, SHMH. Jurnal yang saya tulis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Hak kekayaan intelektual telah diberikan oleh negara sebagai upaya perlindungan hukum terhadap sebuah karya cipta, hasil ide atau gagasan seseorang, sekelompok orang, atau bahkan badan. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini kemudian dibagi lagi menjadi 6, yakni paten, merek, desain industri, desain tata sirkuit, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Selain itu, terdapat pula indikasi geografis yang masuk pada hak kekayaan intelektual komunal yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Batik tulis nitik Dusun Kembang Songo memiliki corak khas yang dibuat dengan canting cawang yang membuat batik tulis nitik Dusun Kembang Songo ini berbeda dengan daerah lain. Selain itu, batik tulis nitik Dusun Kembang Songo juga telah menjadi sumber pendapatan masyarakat Kembang Songo. Nah, tujuan penelitian artikel ini untuk menemukan perlindungan hukum yang sesuai untuk batik tulis nitik Dusun Kembang Songo. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya ada pendahuluan. Salah satu sentra batik yang ada di Provinsi DIY adalah Sentra Batik Dusun Kembang Songo yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Betis, Kabupaten Bantul. Motif batik yang tersusun dari unsur-unsur titik besar dan kecil yang membentuk suatu pola geometris, bentuk-bentuk bunga, daun, sulur, dan garis-garis panjang merupakan ciri khas motif batik dari sentra batik di Dusun Kembang Songo. Kekayaan intelektual merupakan karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dikerahkan melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Sebuah ciptaan atau karya sebagai hasil dari olah pikir atau kreativitas manusia disebut dengan hak kekayaan intelektual, yang selanjutnya akan saya sebut menjadi HKI, merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terbagi lagi menjadi 6, yakni paten, merek, desain industri, desain tata sirkuit, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Selain itu, ada pula indikasi geografis yang masuk pada HKI yang bersifat komunal. Perlindungan hukum HKI atau hak kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang krusial untuk dilakukan. Upaya yang dapat ditempuh dalam perlindungan hukum HKI dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah konstitutif, dan yang kedua dengan langkah deklaratif. Perlindungan hukum melalui upaya deklaratif hanya sekedar deklarasi atas suatu HKI, sehingga pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI tidak menjadi sebuah keharusan. Sedangkan upaya perlindungan konstitutif perlu adanya suatu pendaftaran, sehingga siapapun pemilik HKI yang lebih dulu mendaftar maka ialah pemegang HKI tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis untuk mengetahui perlindungan apa yang sesuai dengan permasalahan yang akan saya bahas. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini ada dua pokok yang akan saya bahas. Yang pertama ada perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat telah disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ini perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. HKI telah diberikan oleh negara sebagai upaya perlindungan hukum terhadap sebuah karya cipta,
hasil ide atau gagasan seseorang, sekelompok orang, atau badan. HKI memiliki hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI, di mana seseorang tidak diperkenankan menikmati tanpa seizin pemilik HKI tersebut. Pokok bahasa yang kedua yakni perlindungan hukum indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 6 disebutkan pengertian indikasi geografis yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Hak indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada. Indikasi geografis masuk pada kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Yang bersifat komunal ini maksudnya dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan hak indikasi geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Motif yang dihasilkan pengrajin batik di Dusun Kebang Songo memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan daerah yang lain. Motif batik tulis nitik terbuat dari susunan titik-titik besar dan kecil membentuk suatu pola geometris, bentuk bunga, daun, surut, dan garis-garis panjang. Motif khas tersebut dihasilkan dari canting cawang yang digunakan oleh para pengrajin batik Dusun Kebang Songo. Ciri khas tersebutlah yang kemudian menjadikan batik nitik sebagai penciri batik dari wilayah Kebang Songo. Untuk melestarikan batik tulis nitik dan memperkenalkannya ke khalayak umum, masyarakat Dusun Kebang Songo kemudian membentuk sebuah kelompok batik yang diberi nama Paguyuban Batik Sekar Nitik. Dengan didirikannya paguyuban tersebut diharapkan mampu sebagai jembatan dalam memperkenalkan batik lokal asal Kebang Songo kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di Dusun Kebang Songo. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang sesuai dengan batik tulis nitik Dusun Kebang Songo adalah perlindungan hukum indikasi geografis. Hal tersebut karena batik tulis ini merupakan kekayaan batik daerah Bantul yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Selain itu, batik tulis ini juga dimiliki oleh suatu kelompok batik masyarakat di Dusun Kebang Songo yang ditandai dengan dibentuknya paguyuban yang diberi nama Paguyuban Batik Sekar Nitik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.